Selamat datang di Sarkas Saung Generation Podcast episode 5. Kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai peran penting dalam berjalannya pertandingan sepak bola. Inilah dia narasumber kita, Amedan. Aji bari tuang, Lapar, gimana? Gimana gitu, Wak? Yang ngawasitan bieu. Oh, ngawasitan. Nya. Liga naon itu? Tadi mah lain. Kumaha? Tadi mah cuman fun football aja biasa. Oh, permainan biasa gitunya. Apalagi permainan biasa. Aing dikepet barudak. Jadi kumaha teh kumaha. Jadi kieu kita akan membahas ke pemasukan lebih dalam. Saacana nya nuhun kitu tos datang ka dieu yang tos diundang gitu. Tos nyempatkeun waktuna. Aing sih ieu wae. Indonesia apa Indonesia santai. Ya. Jadi Amedan teh boleh diperkenalkan dulu tuh. Jadi nama saya Sandi Hamdani. Cuman kan dari dulu udah disebutnya Medan-Medan dari SMP, jadi sampai sekarang dipanggilnya Medan. Ya, jadi saya manggilnya Amedan ya karena udah terbiasa manggil Amedan. Kalau nama aslinya Sandi ya, tanya. Benar. Saya sambil makan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Apar. Ajik. Jadi atuh memulai karir sebagai wasit dari sejak kapan? Oh, karir wasit sebenarnya saya teh ya. Jadi wasit teh sebenarnya awal mula teh 2010. Tadi hitungnya random. Tahun 2010 sebenarnya waktu kelas berapa berartinya? Waktu masih kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP sengaja disuruh jadi wasit gara-gara ya mentok main bola. Ini orangnya. Laris. Mentok main bola karena kebanyakannya wasit itu nggak ada yang cita-citanya jadi wasit kayak anak kecil baru 5 tahun 7 tahun tuh nggak akan pernah ada yang ditanya keinginan jadi nggak ada, pasti semuanya tuh dulunya tuh pasti ada yang ada faktor yang melatar belakangi dia jadi wasit gitu. Saya tuh mulai dari kelas 2 SMP karena dia karena main bola mentok nggak naik kelas lah, seleksi Persib teu asup naon teu asup lah, jadi frustasi lah ya dari batur geus nararaek tuh udah jadi pemain gitu jadi karena kebetulan bapak saya juga dulunya wasit sama pengurus di PSSI di Jawa Barat, ya udah langsung nyoba waktu kelas 2 SMP tuh. Awal mula karir saya itu 2010 berarti. Oh, 2010 berarti udah berapa tahunnya? 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Berarti teh sebelum jadi wasit teh pas dulu teh pernah ikutan sekolah sepak bola berarti? Main bola dari sekolah sepak bola dari umur TK, udah sekolah sepak bola dari TK teh. SSB berarti nya? SSB dulu dekat rumah kan, dulu mah rumah di Karapitan. Jadi SSB-nya teh masuk ke Uni dulu. Oh, ke Uni. Masuk ke Uni dulu. Nah, si Uni nanti lapangnya digusur, pindah ke Ciwasra. Saya juga pindah rumah ke Batu Nunggal. Saya jadi pindah latihan sepak bola juga, pindah ke yang dekat, jadi ke itu ada namanya ke Saint Prima. Oke. Gitu. Berarti usia berapa pas masuk SSB teh? Mun SSB mah masuk SSB teh awal teh pokoknya mah 6 kalau enggak 7 tahun lah untuk masuk SSB teh lamun teu salahnya 6 sampai 7 tahun lah lamun teu salah teh. Itu kan faktor jadi wasit itu kan karena ada dorongan dari orang tua. Sebenarnya adalah sedikit dorongan dari orang tua. Cuman lebih besar faktor yang melatar belakang itu karena keinginan sendiri. Jadi ya karena main bolanya mentok, tadi saya udah bilang main bola saya mentok.
saya udah capek main bola mending kene ngawasitan karena mending menang duit ongkoh gitu main bola mau kalah kan ngaluarkeun duit gitu. Tapi itu tuh ya proses jadi wasit teh ada siga sekolah dari khusus gitu. Ada jadi ke kursusnya namanya teh. Jadi setiap tingkatannya tuh kita teh harus kursus gitu. Ada Jadi kita ada sekolah wasit untuk jadi ada tingkatannya namanya pertama tuh kan namanya tuh pertama C3. Nah, C3 tuh kita sekolah untuk dapat kursus jadi wasit bisa ngawasitin setingkat Kota Bandung. Nah, kita masuk misalnya lulus nih kita kursus C3. Nah, kita ngawasitin dulu se Kota Bandung. Nah, udah ada pengalaman baru kita naik tingkat lagi ke C2. Nah, itu kita bisa sekolah wasit untuk tingkat Jawa Barat seprovinsi. Nah, dari sini kita proses lagi pengalaman baru setelah itu baru kita ngambil ke C1 nasional. Itu kita bisa ngawasitin se-Indonesia. Jadi ada tiga tingkatan kalau wasit. Setelah C1 nanti ada FIFA Elite itu mah terserah. Itu mah nanti kita ditentuinya sama PSSI pusat ditunjuk. Berarti dari PSSI. Dari PSSI pusatnya langsung yang nasional kita. Karena progres kita kayak gimana setelah C1. Nanti kita gimana waktu pas ngawasitinnya di liganya kayak gimana bagus gak, nanti dapat rekomendasi dari PSSI nasional baru kita bisa naik ke FIFA sama FIFA Elite kayak gitu. Jadi berapa lama? Aing pode aja. Jadi harus ada jam terbang dulu lah. Ya. Harus ada 50 sampai 100 pertandingan harus bisa, harus udah. Jadi baru bisa ke nasional. Jadi tengerakeun gitu ke pas nasional teh. Kalau salah lah. Tapi lo salah kan kayaknya. Nya aya wae kan ngaranna ge jelemanya jelema mah tempatna salah. Jadinya pasti aya salah mah. Iya. Cuman kan ini untuk meminimalisir salahnya ketika pertandingan. Human error-na harus di lebih sedikit karena kan pengalaman mah kan nyalam gimana pengalaman mah mau ngabobodo lah. Bener. Jadi ayeuna naon di lapangan teh kita teh kalau udah punya banyak pengalaman mah ya kita teh kayak gini teh harus gimana, kita tuh harus kayak gimana menanggulangi permasalahan di lapangan seperti apa kita teh harus udah tahu gitu. Kalau banyak kalau kita pengalamannya kurang kan jadi kita di lapang teh kan jadi bingung sorangan. Kumaha we main bola, kumaha. Ya sama lah kita kan masih berkecimpung di lapang-lapang remeh lah. Berarti di jadi wasitnya wasit utama. Untuk jadi kieu ketika orang C3 wasit Kota Bandung, C3, C2. Nah, ketika mau masuk ke nasional C2 ke C1, kita harus milih antara wasit atau asisten wasit ya. Kalau yang belum tahu asisten wasitnya yang di pinggir lah, tukang kebet nah, cek orang kampung mah kebet. Yang asisten wasit. Jadi pas C2, C1 kita harus milih antara wasit atau asisten wasit. Nah, kebetulan saya karena mungkin dilihat oleh orang postur saya kecil dan juga ya nggak enak karena kan dilihat dari performance-nya dulu ya, karena harus ada performance-nya juga dilihat. Entah dari penonton, pemain ataupun nanti di kamera kayak gimana. Jadi saya memilih untuk di asisten wasit kalau saya nasionalnya. Berarti ya udah lama ya jadi wasit. 12 tahun. Oh iya, saking kegrogina euy. Aduh. Berarti ayeuna mah geus jadi wasit utama gitu. Henteu, saya kan pas C2 jadi C3 teh kan saya teh masuk C3 teh 2011. Karena pas 2010 tuh saya ngambil wasitnya wasit futsal. Oh, futsal. Pas wasit futsal saya nggak terlalu didalami lah karena emang lain passion-na. Tersep lah ngawasitan futsal mah gitu. Jadi 2011 saya ngambil kursus lagi buat C3 2011. Nah, 2014 saya kursus C2. 2016 saya kursus C1 nasional. Nah, pas C1 nasional itu saya udah asisten sampai sekarang. Oh, jadi 2016 sampai sekarang berapa tahun? Genep tahun. Jadi wasit nasional nah. Lamun jadi wasitnya 12 tahun gitu. Selama ngawasitan geus nanya pertandingan naon wae, liga naon wae ku diwasitan. Ya, lamun ngomongkeun liga mah saya sampai turnamen sekarang gitu. Oh, lamun turnamen mah banyak. Antarnya banyak lah, mesti kehitung gitu. Mun turnamen mah
antar ya usia-usia dini 9, 10, 11, 12 itu kan maksudnya usia dini. Usia 13, 15, 17, 18, 20 sampai yang senior gitu udah banyak. Cuman untuk ke yang resminya ke PSSI ya baru sampai Liga 3 nasional. Karena kan jenjangnya kan panjangnya dari Liga 3 nasional, Liga 2, Liga 1 untuk se-Indonesia. Apalagi kan di situ ada tesnya dulu selama setahun sekali. Jadi kalau nggak lulus tesnya mogok we setahunan gitu. Libur lah ngawasana setahun namun tuh lulus. Itu pernah menang ya penghargaan terbaik sebagai jadi wasit itu wasit terbaik. Aya paling was 2016 orang jadi wasit termuda dan terganteng se Jawa Barat. Keren. Itu se Jawa Barat Kota Bandung. Kota Bandung. Se Jawa Barat mah berat teuing. Lamun se Jawa Barat aya nu paling aya nu leuwih ngora, ada yang lebih muda dari saya waktu 2016 wasit nasional dari Bogor. Dia nasionalnya umur 17 tahun udah wasit nasional, sedangkan pas saya waktu itu teh masih umur 20 tahun waktu nasionalnya. Jadi sekota Bandung we. Sekota Bandung we saya nasional paling muda dan terganteng. Kita omat terganteng. Asik. Ngeri bener euy. Gitu. Berarti mun ngawasitan di turnamen-turnamen kitu mah geus teu ka hitung we nya. Ari mun dihitung mah loba atuh loba pisan. Kadang kan sapoe bisa ngawasitan 3, 2 atau kalau enggak ya paling banyak 4 itu kan sekadar ayeuna dikali seminggu yang sabaraha gitu. Jadi yang seteka hitung lah, apalagi udah dari tahun 2010 saya ngawasitanna 12 tahun geus lieur gitu ngawasitan. Koream kitu nya. Mun dihitung angka mah sabaraha kali lah. Tapi mun kana liga-liga kitu pernah modal Tarkam, Liga Tarkam. Ya, Tarkam kayak pernah lah nyoba gitu Tarkam, pernah nyobaan. Sekali, 2 kali mah. Tapi masih di bawah naungan organisasinya. Karena kan kalau kita sudah masuk ke organisasi PSSI Kota Bandung atau enggak PSSI Jawa Barat, semua seluk-beluk kita tugas itu harus ada izin dari PSSI tersebut. Kalau kita nggak ada izin, nggak ada apa, terus kita ngawasitan langsungnya sih tadi Tarkam kayak itu. Ya kehitungnya kita namun cek pemain bola mah kita sebutnya gacong. Jadi kita nggak ada izin, itu tidak. Jadi amit-amitnya ya misalnya nanti ada pertandingan kita ada kejadian entah dipukul atau kayak gimana, nah itu nanti PSSI-nya tidak bertanggung jawab kalau misalnya kita nggak ada izin. Sedangkan kalau kita misal ada izin ya ini mau amit-amit itu ya di pertandingan nanti ada insiden atau kecelakaan kayak dipukul atau kayak gimana ya masih ada tanggung jawab dari PSSI untuk apakah kita harus dibawa ke ranah hukum ataukah kita harus kita bicarakan secara keluarga atau nanti ada denda kayak gimana. Jadi ya mendingan milih tugas langsung dari PSSI-nya aja gitu. Nggak berani lah. Karena kan ngawasitan teh nyawa ya namanya. Modal terbalik itu ngawasitan teror. Ya jadi ya tibatan saya modal di tengah lapang walaupun masuk surga pan Korea moge nya. Yang kena hirup. Dan kawin. Eta mun model pelanggaran gitu eta teh mun kartu konengna eta teh bayar atau hukum kan kayak omong-omongan gitu. Jadi kan bayar. Banyaknya persepsi orang tuh kayak anjing kartu koneng cenah euy wasitna loba duit cenah euy. Jadi setiap loba banjir kartu duit, koneng banjir gitu. Nah, karena jadi di setiap turnamen atau di setiap liga dibuat kayak misalnya ini aja ya saung lah misalnya kita buat turnamen kayak kemarin Saung Cup atau kayak gimana. Nah, di situ tuh dijelasin di aturan bahwa setiap uang yang dihasilkan dari kartu kuning ataupun kartu merah itu tuh nanti di setiap turnamen tuh dia tulis ada yang masuk ke uang ke panitia atau ada yang masuk ke uang wasit. Nah, kalau untuk regulasi umumnya ketika kita udah membicarakan soal Liga 1 atau Liga 2 yang kita terpusat lah untuk PSSI yang bikin turnamen atau liga. Nah, itu tuh kartu kuning atau kartu merah tuh semuanya masuk ke PSSI bukan ke wasit karena ya kita mau nerimanya uang tugas aja udah. Clear aja. Jadi kan karena banyakan anggapan orang awam bilang wasit ih loba euy kartu konengna euy kartu baru mah wah belum hari mah anjing cenah ngadadak cenah loba duit. Salah mah teh goblok. Salah goblok. Tapi emang PSSI teh bener ya.
Ya kayak saya emang no komen itu mah. Ada eta mun tahu duitnya kan di KPSSI kan pasti kan diputarkan atau dikumpulkan. Nah kalau itu mah kan bagian PSSI-nya mengelola. Saya mah kan tidak tahu apa-apa. Saya mah hanya diam gitu. Saya mah hanya saya menjalankan tugas, pulang nanti nerima uang tugasnya saya gitu saya mah. Gitu. Oke. Ari eta mun misalnya aya nu kartu kuning eta teh nyetet di kartuna teh. Jadi kan nama atau kumaha? ya kan karena kan pemain kan aya nomoran, aya nama. Jadi misalnya mana nomor 8 ya kurang di kartu kuning mana. Jadi catat nomorna. Wah mungkin ngaranna mah lieur atuh. 8 kan kedua tim teh pasti aya. Nya kan jadi urang teh nyata teh misalnya mana bajuna warna naon beureum. Tim beureum yang tim biru, mana bajuna nu warna beureum, berarti mana salapan di dieu salapan warna beureum. Gitu. Teu bingung urangna. Sok gancang kitu wasit nulisnya salapan teh eta teh nulis. Kan mun ngaranna lila gitu. Ya jadi nggak mungkin nama, menama kan banyak apa menama kan bingungnya aya ngaran orang Rusia kumaha nulisna urang. Ese. Mawasitan orang luarnya. Udah. Aing bingung Terus selama jadi wasit pernah tuh ketemu sama teman gitu lumayan? Oh teman sering Sering. Jadi ketemu sama teman anu jadi lah. Jadi terus ketika non salah mengambil keputusan kumaha? Ya seri we manehna itu. Ya, karena ngerti lah karena mau mungkin enggak akan mungkin protes oge manehna karenanya. Ngerti lah karena teman oge siga si Basit ayeuna anu main di PSIM Yogyakarta. Siga si Agung Mulyadi anu main di Persikabo ayeuna dulu mah sering ketemu. Oh itu teh sering terjadi seangkatan main bolana waktu di Sain Primana. Gitu. Kita nu dilelakeun boho deui aing. Naon? Nah, kan dengar-dengar dari berita teh bakal ada wasit perempuan. Benar? Udah ada sebenarnya wasit perempuan mah udah ada di Kota Bandung juga sebenarnya udah ada wasit perempuan mah yang nasional juga di Kota Bandung sekarang yang aktif teh udah ada 1 orang yang nasionalnya. Yang udah aktifnya yang untuk C2 J3-nya juga udah ada di Kota Bandungnya udah ada 3 kalau enggak 4 orang kalau nggak salah. Udah banyak lah kalau wasit perempuan mah karena emang untuk chance untuk naik ke liganya juga perempuan pun lebih cepat lah lebih bagus karena kan saingannya sedikit gitu kalau perempuan. Model wasit perempuan gitu teh ngawasitan jangka perempuan deh apa? Tergantung sih kalau misalnya di liga luar kan mereka kan punya liganya ya liga putri. Jadi ya mereka wasitnya wasitin liga putri juga karena mereka punya liganya. Sedangkan kalau di kita kan baru sekali itu digelar Liga Putri tahun 2019 dan diberdayakan lah wasit putri di situ. Tapi kalau mungkin misalnya nanti tahun sekarang pahit-pahitnya Liga Putri yang nggak digelar, ya kalau misalnya ada wasit wanita yang mungkin punya skill yang bagus, yang nggak ada salahnya untuk dicoba di laki-laki. Karena banyak juga kok wasit-wasit wanita yang tugas di pertandingan-pertandingan cowok. Dari jumlah wasit yang memimpin pertandingan itu ada berapa orang? Kalau untuk Liga 1 sekarang ada 6. Untuk Liga 1 sekarang tuh 6. Wasit apa aja tuh? Jadi wasit utama, wasit cadangan, asisten wasit yang di pinggir 2, sama yang di belakang gawang 2. Yang di belakang gawang, di garis gawang. 6, jadi 6 kalau untuk Liga 1 sedangkan kalau untuk Liga 2, Liga 3 dan ke bawahnya belum dicoba. Berarti masih 4. Jadi wasit utama, cadangan sama asisten wasit udah beres. Tadi ngaikeun papan itu Wasit cadangan itu teh. Oh, wasit cadangan itu teh. Jadi namanya teh fourth official. Untuk zaman sekarang ini wasit yang bermasalah dikasih sanksi apa? Kalau misalnya sanksi mah ya untuk di Liga 1 nih misalnya. Untuk kita ngomonginnya di Liga 1 dulu deh. Iya. Liga kita. Untuk Liga 1 kita kembalikan semuanya komdis. Ada di Liga itu kan ada namanya komisi disiplin. Iya. Jadi untuk wasit bermasalah atau misalnya mungkin pertandingannya rame atau kayak gimana lah, mungkin rame atau kayak gimana, itu dibalikin lagi ke komisi disiplin. Nah nanti si komisi disiplin yang menentukan gimana nih harusnya, apakah sanksinya kayak gimana atau kayak gimana, itu balik lagi ke komisi disiplin karena kita pun sendiri nggak tahu itu apa sanksinya. Tapi kan ada beneran sanksinya. Itu kan karena bersifatnya untuk di Liga 1 sekarang ya.
bersifatnya kan ke pribadi. Jadi setelah jadi kalau misalnya ada wasit bermasalah itu selalu dipanggil sama komisi disiplin baru disidang. Nah setelah disidang diputuskan lah apa sanksinya tersebut. Kayak gitu. Kita nggak tahu sanksinya kayak gimana. Apakah berhenti dulu tugas atau kayak gimana? Karena kebanyakannya berhenti dulu tugas kalau misalnya ada bermasalah, benar-benar bermasalah ya. Terus kan wasit liga ya, Liga 1 ada 6 ya. Selama satu pertandingan. Kasih satu persatu itu teh tugasnya teh ngapain aja? Yang ngawasitan. Ya kan, wasit utama mah geus pasti ngawasitan. Wasit garis dua di sisi jadi ya garis dua namanya juga kan asisten wasit ya. Jadi asisten wasit itu membantu kinerja wasit utama. Karena sekarang kita lihat offside kan nggak mungkin ditentukan sama wasit utama karena kan dia nggak tahu, sedangkan offside itu kan harus harus melihat dari pemain kedua terakhir. Jadi kita harus dibantu lah sama asisten wasit untuk offside, untuk pelanggaran terdekat asisten wasit. Biasanya pelanggarannya dekat asisten wasit, sedangkan wasit utamanya nggak lihat, jadi bantu sama kita asisten wasit. Atau nggak penalti, wasitnya terhalangi pemain atau terhalangi pandangannya, jadi bantu sama asisten wasit. Kalau untuk Liga 1 berarti ada asisten namanya di belakang gawang nih, namanya tuh additional assistant referee. Jadi dia juga sama membantu apakah itu tuh bola tuh gol atau bolanya out atau penalti, tendangan sudut, ya bisa memutuskan kayak gitu. Jadi lebih membantu lah kinerja wasit utamanya kayak gimana di selama pertandingan itu. Gitu. Ya kalau kan misalnya ngewasitan di turnamen, model aya pelanggaran ya, tapi rata-rata sok dihitung kan? Enggak, tapi biasanya sok kayak hiji dua bener. Nah, itu mah futsal. Pun futsal. Lamun futsal mah nya dihitung polna seberapa kali, lamun main bola mah 10 kali sepertandingan pelanggaran gitu jadi masalah. Berarti nganu dihitung mah kan futsal hungkul. Futsal sama. Berarti pertandingan mah henteu, bro. Henteu ada seberapa kali najong kan hulu ge nya kartu bareng. Kartu bareng paling zaman ini. Tapi naro kocak. Euy, mandi anjing. Iya, batang deui cap bae. Jadi gini nih Amira. Jadi kita kan di Instagramnya Saung Generation ada sesi tanya jawab. Ini ada yang nanya-nanya nih. Ameda nih dari naon sih? Mun Instagram tuh? Sebut saja Ambe nih, dari Ambe nih. Bagaimana rasanya ditinggal nikah oleh mantan dan gebetan? Apa ya? Dek dijawab tidak atau di DM aja? Ya biasa aja lah. Biasa aja. Ada itu kan kita out of the box ya. Sudah keluar dari jalur apa namanya itu, jalur obrolan kita. Temanya juga Simbe goblok ya berarti. Iya nya nyebut ame sana. Ya biasa aja lah. Biasa aja we nya. Udah punya anak jangan diomongin. Terus nih ada lagi dari Ed Adul. Kak mau nanya, emang kalau jadi wasit kayak kakak gitu gak ada yang godain gitu secara kakaknya ganteng? Jelas atuh. Aduh. Kan di awal gini ngomong gitu wasit panggantengnya Kota Bandung. Jelas atuh, termuda dan terganteng mah nya. Habis pokoknya banyak. Pokoknya mah. Enggak. Paling udah jangan lah itu mah. Nanti di DM. Barisan belakang. Terus ada lagi nih dari Ed Muhammad Fahmi nih. Keluh kesah menjadi seorang wasit apa sih ya? Oh banyak sebenarnya keluh kesah jadi seorang wasit mah. Entah di luar atau di dalam lapangan. Di dalam nggak enak. Kita bilang enaknya dulu ya. Enaknya untuk pribadi saya karena saya emang suka kerja. Ini sebagian dari hobi saya ya, karena saya kan hobinya kan emang sepak bola. Dan saya pun sekarang kerja di bidang sepak bola walaupun tidak main bola. Jadi saya sangat menikmati lah untuk kerja seperti ini. Ya maksudnya ya jadi ini tuh hobi saya yang dibayar lah. Hobi yang dibayar. Kan kata orang juga pekerjaan yang paling enak tuh adalah hobi yang dibayar. Yang paling jadi saya sangat untuk enaknya tuh yang menikmati kerjaan saya.
apalagi saya meneruskan pekerjaan bapak saya yang dulunya juga pernah jadi wasit. Dan enaknya juga ya apalagi ya enaknya enak-enak pekerjaan yang gini loh, pekerjaan yang tidak memakan waktu banyak tetapi uangnya lebih banyak daripada pekerjaan-pekerjaan yang di kantor. Tapi untuk di top league ya, nanti kita ngomongin top league di Liga 1, Liga 2. Tapi untuk masih tingkat-tingkat kota atau provinsi mah ya jangan diharapin lah. Kita hanya cari jam terbang aja untuk wasit itu. Kalau untuk di top league ya pokoknya cukup lah pokoknya. Sabulanan cukup Cukup lah pokoknya mah. Ya cukup dan untuk ya kalau untuk nggak enaknya sih paling ya karena mungkin banyak orang yang mengira ini pekerjaan yang tidak sangat tidak ideal untuk siapapun ya, karena saya juga kan tadi baca, kita balik ke temanya ya, ini temanya kan karena apakah profesi wasit ideal untuk kaum milenial sekarang. Yang menurut saya pribadi sebenarnya enggak gitu, karena kita bisa survei aja ke 100 orang di jalan, ketika ditanya apakah ada nggak sih dari 100 orang itu ditanya yang mau jadi wasit, pasti nggak akan ada gitu. Karena dipandang sama orang tuh ya pertama wasit teh uang makan uang haram, wasit goblok lah, wasit anjing lah, wasit jancok, pokoknya yang jelek-jeleknya pasti mereka mengiranya seperti itu. Karena makanya saya balik lagi ke yang nggak enaknya Kak, ya itu nggak akan ideal untuk siapapun pekerjaan ini. Karena ya lebih enak mendingan kalian kerjaan di kantor itu, kerja di kantor, kalian duduk di depan laptop kayak gimana, di depan laptop terus mantengin apa kerjaan gitu untuk. Tapi saya ya nggak bisa gitu untuk kayak gitu. Saya menikmati pekerjaan saya yang sekarang, apalagi saya punya karir dan saya punya cita-cita di sini gitu. Oke, jadi teman-teman yang nanya di Instagram udah terjawab kan oleh Amedan sendiri. Ini mah pertanyaan harapan buat Aas sendiri aja ya. Kan Aas sekarang udah jadi wasit ya. Harapan Aas buat profesi yang sekarang jadi wasit itu apa? Yang gimana lah ke depannya gitu. Gimana buat ke depannya gitu. Saya mah ya depannya semua ya saya sampai ya, karena saya punya cita-cita dan punya harapan di karir ini, ya saya pengennya ya manjang lah karir saya gitu. Apalagi saya punya target itu setiap tahunnya. Saya punya target setiap tahunnya. Untuk tahun sekarang saya targetnya kembali ya pokoknya tahun sekarang saya intinya harus terbang lah gitu. Terbang setinggi-tingginya Harus gitu. Target saya ya semoga untuk target saya untuk 3 sampai 5 tahun ke depan kalian di sini udah bisa lihat saya di TV lah intinya kayak gitu. Amin. Itulah. Semoga aja semoga. Applause. Semoga aja. Amin. Oke, ini seberapa lama? 30 menit kita berbincang-bincang. Kita akhiri aja perbincangan ini karena tidak akan selesai-selesai. Terima kasih buat Amedan udah nyempetin waktunya ke sini, udah ngobrol-ngobrol. Ya, pokoknya segini aja dari obrolan hari ini. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Yeah.